Selamat pagi, Shalom. Kita ada lagi di dalam channel pembelajaran kita di pagi hari ini, Maret 2020. Dengan tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema yang kedua yaitu hewan sahabatku pada pembelajaran yang kedua di hari ini. Adapun tujuan pembelajaran di pagi hari ini yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu menentukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 3. Setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu merencanakan desain patung dan maknanya secara rinci. 4. Dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam atau adonan plastisin, siswa mampu membuat patung dengan rinci. Nah, anak-anak, ayam adalah unggas yang biasa dipelihara untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya, seperti kebutuhan telur dan daging. Ya, pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Nah, anak-anak, ayam potong dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya, dan ayam petelur dipelihara agar telurnya dapat dimanfaatkan. Nah, yang lalu kita sudah berbicara tentang Pancasila. Nah, untuk itu kita kembali mengingat sila-sila pada Pancasila. Nah, anak-anak, pada awalnya tadi saya katakan bahwa apakah kalian pernah mengunjungi peternakan ayam? Nah, anak-anak, sekarang kita berada pada peternakan keluarga Santi. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluh keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayah Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur, sehingga secara teratur ia mengirim telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, anak-anak, kita sama-sama akan mendiskusikan bagaimana penerapan sila keempat Pancasila terhadap apa yang dirasakan Santi. Yang pertama, apa pendapatmu tentang sikap Santi? Yang kedua, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Ketiga, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Yang keempat, apa sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan ayam? Nah, anak-anak, kita lihat bahwa bagaimana pendapatmu terhadap sikap Santi. Kita lihat ketika berhadapan dengan masalah yang demikian, berarti Santi harus sabar.
Yang kedua, pendapat tentang sikap penduduk. Kita lihat di sini, sikap penduduk yang pertama, kita lihat harus tidak boleh egois, tidak boleh mau menang sendiri. Tetapi bagaimana sikap penduduk itu harus dapat melihat juga keberadaan daripada keluarga Santi. Nah, yang ketiga, apa sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalah ini? Yang pertama kita lihat, sesuai dengan penerapan sila keempat Pancasila, yang mana Santi dan keluarganya itu harus mengadakan musyawarah dengan penduduk setempat. Bagaimana cara mengatasi hal yang sementara terjadi? Yang berikut, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Nah, ketika ada musyawarah yang terjadi antara keluarga Santi dan penduduk setempat, maka jalan keluar dapat diambil dari hal yang demikian, sehingga lewat musyawarah yang ada, maka dapat suatu mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Nah, anak-anak, kita lihat bahwa penerapan sila keempat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sebagai berikut. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan simbolnya atau lambangnya adalah kepala banteng. Dalam penerapannya, itu yang pertama adalah tidak memaksa keinginan. Yang kedua, musyawarah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Kita lihat anak-anak, tidak memaksa keinginan berarti sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi. Ketika Santi, umpamanya Santi mau memaksa, Santi punya keinginan untuk tetap peternakannya itu tetap saja beroperasi, dengan demikian pasti ada masalah yang terjadi. Yang kedua, musyawarah. Kita lihat bahwa musyawarah di sini untuk mencapai suatu kata mufakat. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Dengan mufakat, maka kita lihat bahwa keberadaan itu dapat mengutamakan kepentingan orang banyak. Setelah mufakat dapat ada kata kesepakatan yang terjadi, sehingga antara penduduk dan keluarga Santi juga sama-sama merasa tidak terbebani. Yang berikut, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Sesuai dengan apa yang tadi, ketika musyawarah antara penduduk dengan keluarga Santi, maka apa yang disepakati itu adalah keputusan bersama yang sama-sama harus dijalankan, baik itu antara keluarga Santi maupun antara penduduk. Anak-anak, ini adalah gambar yang menunjukkan contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ini adalah gambar yang menunjukkan bahwa masyarakat di lingkungan sekitar mengadakan musyawarah. Yang berikut, yang kedua ini kita lihat adalah musyawarah yang terjadi di sekolah pada saat belajar di dalam kelas. Nah, anak-anak, di pembelajaran yang lalu kita telah belajar tentang cara pembuatan patung. Nah, sekarang yang akan kita bicarakan adalah teknik-teknik pembuatan patung.
Yang pertama itu adalah teknik membustir. Teknik membustir adalah teknik membuat patung dengan cara memijat, menambah atau mengurangi bahan yang dibentuk. Dan alat yang digunakan itu adalah bustir atau pisar sudut. Membustir menggunakan bahan lunak seperti tanah liat, plastisin, dan sabun. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari hasil bustiran yang terbuat dari sabun. Gambar yang pertama ini kita lihat mulai dengan membustir. Kita lihat alat yang digunakan itu bustir atau pisar sudut itu mulai dicungkil. Nah, kita lihat yang kedua ini adalah hasilnya. Dan yang di sebelah ini adalah alat yang disebut bustir atau pisau sudut. Nah, teknik yang kedua adalah teknik memahat atau teknik pembuatan patung dengan mengurangi bahan dengan cara dipahat. Alat yang digunakan adalah pahat dan palu, dan bahannya berupa batu atau kayu. Nah, anak-anak, kita lihat yang ini adalah contoh dari teknik pembuatan patung yang bahan dasarnya adalah kayu, yang sering kita sebut sebagai ukiran. Nah, yang berikut contoh yang kedua, kita sama-sama lihat teknik pembuatan patung dengan bahannya batu, yang sering kita lihat yang pada gambar ini. Yang ketiga adalah teknik mencetak, adalah teknik pembuatan patung dengan menggunakan cetak tuang atau cor. Alat dan bahan yang digunakan berupa alat, yaitu cetakan sesuai bentuk yang diinginkan, bahan berupa semen, gip, fiberglass, atau emas cair. Kemudian kita lihat bahwa teknik mencetak itu terbagi atas dua, yaitu teknik tuang dan teknik cetak. Yang keempat itu adalah teknik konstruksi. Teknik konstruksi digunakan dengan cara menyusun atau membangun. Cara menyusun dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu, lalu direkatkan dengan lem. Alat berupa kerangka bangunan atau meja putar. Sedangkan bahannya itu adalah tanah liat, plastisin, semen, atau gips. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan Ibu tentang materi yang tadi disampaikan. Kalian diharapkan memperhatikan penjelasan Ibu dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian kalian akan mengumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selamat belajar, semoga sukses. Dah.